bersama-sama. Terima kasih Mbak Dea yang sudah mau jadi instruktur kita hari ini. Mas Mario, ada lagi Bang Ben, Bang Meta yang sudah juga berhasil akhirnya membuat kegiatan ini terlaksana setelah sebelumnya kita mau lakukan secara offline tapi keburu kena pandemi. Jadi sekarang mudah-mudahan ini bisa tetap menjaga kesehatan kita semua, kebugaran kita semua, karena memang olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan sehingga daya imunitas kita terhadap COVID-19 ini makin tinggi. Selain itu juga kita bisa silaturahmi sama-sama, berkegiatan sama-sama. Terima kasih banyak, salam sehat. Sebelum kita mulai, memang tadi sebelumnya diinstruksikan untuk matiin video. Cuma untuk kalian yang mau nanti dikoreksi posenya, posturnya, atau alignment-nya, silahkan aja videonya dinyalain, tapi suaranya tetap di-mute. Jadi, from time to time, I will check on your alignment. Terus kalau misalnya nanti selama kelas itu ada perasaan yang muncul atau mungkin nggak mau melakukan sebuah pose, kalian bisa istirahat di child pose. Nanti aku tunjukin child pose itu kayak gimana. Terus juga sebelum kita mulai nih, kelas ini kurang lebih akan untuk semua level, all level. Jadi Vinyasa all level akan ada beberapa opsi pose atau asana yang akan aku tunjukin. Dan karena di yoga itu cuma kalian yang tahu sejauh mana praktis kalian, ada yang mungkin baru pertama kali, ada yang udah advance, atau apapun levelnya, just try to choose your pose that feels good to your body right now. If you want to slow down, go ahead. Kalau misalnya mau lebih push juga bisa. Jadi kira-kira aja pose-pose mana yang beneficial for your mind, body, and soul. So, tadi yang udah disebutin juga di awal, mungkin situasi sekarang bikin agak sedikit stres atau mungkin juga sedikit anxious. WFH ternyata bikin makin anxious karena selain kita kerja juga mungkin dari cerita teman-teman aku banyak yang lagi kerja direcokin anaknya, makin stres. So maybe this practice will help you a little bit on how to handle or manage your stress level. Okay, so before we start, just prepare your yoga mat. Kalau misalnya mau ada yang pakai blocks atau bantal juga boleh, siapin bantalnya. Kalau misalnya punya yoga strap atau strap apapun juga silahkan. Mbak Dea. Yep. Ada yang pertanyaan nih, soalnya berkaitan dengan ini, untuk ibu hamil. Bagaimana itu persiapannya? Takutnya nanti itu mengganggu jalannya acara nanti untuk ibu hamil. Oh, karena ini bukan yoga dikhususkan untuk ibu hamil, aku sih menyarankan ibu hamilnya mungkin tidak mengikuti praktis yang ini gitu. Kalau untuk gerakan yang dilakukan saat haid itu nanti kita ada variasinya. Cuma kalau untuk ibu hamil, because I don't have license in prenatal yoga, so it's best not follow this practice. Oke, thank you Mbak. Because I am not there as well. Okay. Oke, semuanya sudah siap? So, please sit on your easy pose or sukhasana atau duduk bersila. Sekarang kita bakal coba dulu yang namanya Ujjayi breathing atau teknik pernapasan. Biasa juga dikenal namanya dengan ocean breath karena suaranya itu kayak suara laut. Juga yang bilang kayak suaranya Darth Vader kalau lagi nafas. Sebenarnya itu adalah deep breathing technique to untuk menenangkan nervous system kita. Apalagi kalau kita lagi anxious atau lagi nervous atau misalnya lagi panik. So, place your hands on your belly and your left hand maybe on di dengkul kalian.
tarik nafas dari hidung, inhale. Dan ketika exhale, coba buat suara kayak kalian lagi menghela nafas ke kaca, kayak tapi mulutnya ditutup. So one more time, inhale, as you inhale, perutnya dikembungin. Ketika exhale, perutnya dikempesin. Sekali lagi, kalau tadi masih agak bingung, kayak gimana sih ada suaranya, emang leher bagian belakang kita tuh agak sedikit dikontraksi, tapi jangan terlalu kayak bener-bener ngecengkram atau ditahan gitu. Just try to exhale like you want to exhale from your mouth, tapi mulutnya ditutup. Sekali lagi ya, inhale, tarik nafasnya dari hidung, perutnya dikembungin. And then exhale slowly from your nose, make that sound. One more time, inhale from your nose. Exhale through your nose again. Kalau misalnya matanya mau ditutup, juga bisa lebih baik. So as you inhale, kalian bisa coba bayangin ada udara masuk ke hidung. Lalu ketika exhale, udaranya keluar lagi dari lubang hidung kalian. So continue breathing this technique for few more breaths. Jadi diingat-ingat juga sequence-nya itu seperti apa. Karena nanti akan sangat dibantu ketika kalian lagi yoga practice. Sekali lagi ujjayi breath-nya, inhale dari hidung. Dan exhale, buat suara seperti suaranya di laut. Oke, sekarang silahkan bernafas dengan normal. Tangannya bisa ditaruh ke depan dada. Prayer position. Ketika kalian bernafas, coba bernafas tanpa perlu memaksakan banyak udara masuk. Karena sebenarnya tubuh kita itu tahu seberapa banyak udara yang diperlukan di dalam tubuh kita. Jadi coba bernafas dengan normal. Ketika inhale perutnya dikembungin, ketika exhale perutnya dikempesin. Jadi ketika perutnya dikembungin itu akan ada lebih banyak rongga untuk paru-paru kalian. Jadi udaranya, oksigennya juga bisa lebih banyak. Okay, now you can close your eyes, keep your hands on your heart center. Okay, so keep breathing normally, and before we start this practice, let's set our intention. Jadi intensi kalian bisa apa aja, apapun alasan kalian melakukan yoga saat ini, semoga latihannya membawa manfaat untuk badan, untuk pikiran, dan untuk kebaikan kita semua. You know, you can open up your eyes. So now you can sit on your mat, duduk di mat-nya. Oke, karena sekarang saya agak menjauh dari laptop. Kalau misalnya suaranya nggak terlalu jelas, tolong dikasih tahu ya, bisa di chat atau mungkin moderatornya bisa dikasih tahu juga. So now, you can sit on your butterfly pose. Butterfly pose itu, jadi telapak kalian itu menyatu. Terus juga
tegakin badannya, and then slowly we're going to do a Supta Baddha Konasana, or recline bound angel pose. So lay on your back, dengkulnya tetap ditekuk, telapak kakinya menyatu, tangan kiri ditaruh di atas dada, tangan kanannya ditaruh di atas perut. Stay here for a few breaths. Inhale. And then exhale slowly from your nose again. Sekali lagi, inhale. And then exhale through your nose. Di pose ini, coba kita mulai scan keadaan badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Please try to imagine or try to feel if there's any tension in your body right now. Apakah bagian kepalanya, atau shouldernya, bahunya, atau mungkin pahanya. Kalau ada bagian yang terasa ketarik atau nggak nyaman atau perasaan apapun itu, coba aja acknowledge that the feeling is there. Bahwa kalian itu sekarang rasanya agak nggak nyaman, kita nggak perlu nge-labelin itu. Yang perlu kalian lakukan adalah just to know that it is there, it is okay. So just to breathe and then stay in the pose. Few more breaths. Inhale. And then exhale through your nose again. One more time, inhale. And then as you exhale, bawa dengkulnya merapat dan peluk badan kalian. Hug yourself. Kita bisa diam aja di posisi ini, atau kalian bisa juga goyangin badannya ke kiri dan ke kanan. So as you move your body side to side, kalian akan ngerasa tulang ekor kalian ini agak kepijit. Jadi bagian belakangnya itu agak kerasa dipijit-pijit. Oke. And then from here, berguling sebelah kiri, lift yourself up, and then go to tabletop position. So on your tabletop position, like this, kunci rambut bentar. Oke, jadi kalau di tabletop position ini, bahu sama pergelangan tangan itu sejajar, pinggul sama dengkulnya sejajar. As you inhale, you can lift your chest up, lihat ke atas, tulang ekornya dinaikin, arch your back, and then exhale, round to cat position. Inhale one more time, look up, and then exhale, round. Tulang punggungnya dilengkungin sampai atas, dagunya dibawa mendekati ke dada. Exhale di sini. Inhale sekali lagi, cow position. Look up, tilt your tailbones up, and then open up your chest. And then as you exhale, round your back. As you rounding your back, bring your tailbone in. Dagunya dibawa mendekati ke dada. Sekali lagi, inhale, look up, lihat ke atas. And then exhale round. Oke, dari sini sekarang kita coba tiduran di perut kita. Untuck your toes. Tangannya bisa dibawa keluar matras. And then slowly inhale, lift your chest up like in cobra. Kalau misalnya kerasa sakit banget di area tulang ekor atau tulang belakang bagian bawah, angkatnya sedikit aja. Kalau udah mulai kerasa pain, then stop. Oke. Exhale, come back down. Inhale, lift yourself up, open up your chest. Pahanya tetap nempel di matras. Exhale, down. Again, inhale. Angkat dadanya, angkat perutnya. And then exhale down. Sekarang tangannya dibawa ke samping badan,
Jadi jari jemarinya menghadap ke kaki. Slowly inhale, lift your chest up. And then lift your legs up. Exhale down. Inhale, lift your chest up. And then legs up. Like this. Exhale, bring yourself down. Sekali lagi yang terakhir. Inhale, angkat dadanya, kepalanya, lalu angkat kakinya. Exhale down. Sekarang tangannya dibawa ke samping bahu, jempolnya di tuck, and then slowly come your child position. Nah, ini namanya child pose. Jadi kapanpun kalian ngerasa capek, atau misalnya kalian ngerasa nggak mau ngelakuin sebuah pose, kita stay di sini ya. Dengkulnya itu agak dibuka lebar, badannya, dadanya, kepalanya dibawa nempel ke bawah. Okay, stay here for a few breaths. Inhale. And then exhale. Sekali lagi inhale. And then exhale. Okay, now slowly we come back to tabletop position. Kita masih warming up ya. Oke, sekarang kita akan thread the needle. Kita mau stretch bahu kita. Oke, sekarang inhale, angkat tangan kirinya ke atas, lihat ke atas. And then exhale, bawa bahu kirinya ke bawah. Tempelin pipi kirinya juga di bawah. Tangan kanannya bisa lurus ke depan. Atau bisa juga kalau mau stretch bahu kanannya, pegang pinggul kiri dari belakang. Stay here for a few breaths. Inhale. And then exhale. Oke, di sini satu opsi. Opsi kedua, kalian bisa lurusin kaki kanan kalau mau. Kalau misalnya mau stay di sini, ini adalah opsi pertama. So, choose your variation. Pilih aja opsinya sesuai dengan latihan kalian yang seperti apa. Oke, tangan kanannya balikin lagi ke matras, taruh di depan muka. Inhale, angkat tangan kirinya ke atas, lihat ke atas. Exhale, tangan kirinya ke bawah. Sekarang sisi yang satu lagi. Inhale, tangan kanannya diangkat ke atas. Exhale, bahu kanannya dibawa ke bawah. Pipi kanannya ditempel. Tangan kirinya bisa lurus ke depan. Atau bisa juga pegang pinggul kanan dari belakang. Stay there for a few breaths. I'm going to check some people over here. Jangan lupa kalau misalnya nafas, perutnya dikembungin. Dan kalau lagi exhale, perutnya dikempesin. Oke. Sekarang bawa tangan kirinya ke depan muka di matras, angkat tangan kanannya ke atas, inhale, and then exhale, come back to tabletop position. From this tabletop, tendang kaki kanan ke belakang, bawa tangan kirinya ke depan, tangan kirinya itu kayak ditarik ke depan, tangan kanan itu ditendang ke belakang. Pinggulnya jangan kebuka, tapi coba dia rata dengan pinggul kiri. Exhale, bend your knees, and then your elbow bawa ke tengah-tengah. Inhale, lurusin lagi. Exhale, tekuk dengkul kanan sama siku kiri. Inhale, dilurusin. Exhale, bend. Round your back. Inhale, lengthen. Exhale, bend. Inhale, lengthen. Oke, stay here. Tekuk dengkul kanannya, bawa kaki kanannya ke atas, dan coba pegang ankle kanan kalian dengan tangan kiri. Kayak gini. Atau kalau yang mau opsi kedua, kaki kanannya bisa diangkat lagi lebih tinggi ke atas. Oke, and then slowly put your right legs down, left legs down, and then breathe. Dan
sekali lagi, karena latihan yoga ini adalah istilahnya itu a practice for yourself. So just choose what option that feels good to your body right now. Oke? Sekarang kaki kirinya ditendang ke belakang, tangan kanannya ke depan. Inhale, exhale, bend your left knee and your right elbow around your back. Inhale, dilurusin. Exhale, tekuk dengkul kiri sama siku kanan. Inhale, exhale, round. Inhale, lengthen. Terakhir, exhale, bend. Inhale, dilurusin. Oke, stay here, 1. And then bend your left knee. Pegang kaki kirinya dengan tangan kanan. Cukup 1 di sini. Atau kalau mau lebih dalam lagi, back bend-nya, bisa diangkat kaki kirinya ke atas. Oke, exhale, release. Come back to your tabletop position. Breathe over here, or if you want to rest, you can always go to your child pose. Dari child pose, inhale, kita sekarang masuk ketemu di downward facing dog. Kalau udah sering dengar istilah ini, kalian pasti tahu ini adalah stretching untuk semua bagian dari tubuh kalian. So stay on your downward dog. I'm just gonna check how is some people doing their downward facing dog. Oke, so jadi caranya downward dog ini, kalau misalnya punggung kalian itu melengkung, dengkulnya tekuk aja, oke? Oke, you can stay here, or you can move your legs side to side. Atau kalian juga bisa diam aja. Kepalanya lihat ke arah kaki, atau matanya bisa juga lihat ke arah perut kalian. Inhale, and then exhale. Inhale, and then exhale. And then from your downward facing dog, kita roll your back to high plank. And then from your high plank, you can do your chaturanga. Pertama dengkulnya dulu taruh ke bawah, lalu dada dan dagu kalian. Swipe to cobra. Exhale, downward facing dog. Kita coba sekali lagi chaturanganya ya. Inhale, high plank. Exhale, knees down, chest and chin down. And then swipe to cobra. Exhale, downward facing dog. Stay in your downward dog. We will do one more chaturanga. Tadi itu opsi pertama. Untuk yang udah bisa full chaturanga, you can follow me. Inhale, go to your high plank. And then lower down, bend your elbow. And then swipe to upward dog. Exhale, downward facing dog. So there are 2 options of your chaturanga right now. Okay, from your downward facing dog, bend your knees, lihat ke arah depan, lalu lompat kakinya mendarat di luar tangan. Okay? Inhale, and then exhale, jump. Sekali lagi ya. Sekali lagi kita lompat ke high plank. Inhale, exhale, jump. Sekali lagi kita kembali ke downward facing dog. Dari downward dog, tekuk dengkul kalian, lihat ke arah depan, inhale, and then exhale, jump. Kakinya ditaruh di luar tangan. Okay, now just squat. A normal squat. Untuk yang agak susah jongkok, kalian bisa taruh bantal di atas tumit. Jadi berdirinya tuh, jongkoknya itu di atas bantal kayak gini. Atau kalau yang ada bantal, mat-nya bisa digulung sedikit. Roll your mat. Sikunya taruh di dalam dengkul.
Jadi bawa dengkulnya itu keluar dengan sikunya. Oke? Now inhale, tangan kanannya taruh di bawah. Tangan kirinya angkat ke atas. Buka dadanya, lihat ke arah sebelah kiri. Inhale. Bisa juga tangan kirinya ke belakang. Bind your hand behind your back. Stay here, inhale. And then exhale, come back to yogi squat. Sekarang yang kiri, tangan kirinya taruh di bawah. Tangan kanan angkat ke atas, look up. You can stay here, this is the first option. Opsi kedua, tekuk tangan kanannya, and then bind your hand behind your back. Bahu kanannya dibuka, sebelah kanan, lihat ke atas. Exhale, come back to yogic squat. From yogic squat, taruh tangannya di depan, and then step your right foot to the back. Dorong dengkul kiri, pakai tangan kirinya ke arah luar. So I will show it to you here. Dorong dengkul kirinya. So we want to stretch our hips over here. Push your left knee with your left hand. So you can stay here. Or second option, kalau yang mau lebih dalam lagi stretch-nya, tekuk tangan kanannya, siku kanannya bisa taruh di bawah, and then do the same thing. Stay here for a few breaths. Okay, inhale, now push yourself back. Sekarang kita bawa lagi kaki kanannya ke depan. Gantian dengan kaki kirinya. Kaki kirinya ke belakang. Dorong dengkul kanan pakai tangan kanan sejauh mungkin. Atau opsi kedua, tangan kirinya, siku kirinya bisa ditekuk. And then push your right knee far away to the right side. Stay here, 1, 2. Okay, now bring your hands back in front of you. Kaki kirinya bawa ke depan. Lurusin kakinya, fold forward. Inhale, halfway up. Exhale, fold forward. Kalau misalnya susah untuk tempelin dadanya ke paha, dengkulnya bisa ditekuk seperti ini. And then inhale, all the way up to mountain pose. Okay, stay in your mountain pose, semuanya berdiri. Telapak kakinya ditempelin ke matras. Inhale, lift your hands up, look up. Exhale, fold forward. Inhale, halfway up. Exhale, kaki kanannya dibawa ke belakang. Dengkul kirinya ditekuk. Inhale, tangannya angkat ke atas. Exhale, tekuk tangannya. So it's gonna be like a cactus hand, like this. And then slowly bring your hands down. Kaki kirinya dibawa ke belakang. And then you can do your chaturanga. Bisa dengkulnya yang ditaruh ke bawah, or you can do your full chaturanga. Exhale, downward facing dog. Now inhale, kaki kanannya diangkat, lalu dibawa ke antara dua tangan. Inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, tekuk sikunya, lalu bawa ke bawah, ke depan matras. Inhale, halfway up, angkat dadanya sedikit. Exhale, fold forward. Inhale, come back up to Tadasana, or mountain pose. Oke, sekali lagi sekarang sisi yang sebelah kiri. Inhale, look up. Exhale, fold forward. Inhale, halfway up. Exhale, kaki kirinya dibawa ke belakang, tekuk dengkul kanannya. Inhale, high lunge. Exhale, bend your elbow. Place it in front of your feet. Kaki kanannya dibawa ke belakang, and then you can do your chaturanga. Exhale, cobra or upward dog. And then downward facing dog. Sekali lagi terakhir, inhale, angkat kaki kirinya ke atas. Tekuk kaki kirinya bawa ke antara tangan. Lift yourself up, high lunge. And then exhale, bend your elbow, open up your chest.
Bring your hands down. Step your right foot to the front. Inhale halfway up. Angkat dadanya, spine-nya dilurusin. Lalu exhale, fold. Inhale, come back to Tadasana or mountain pose. Oke, sekarang di mountain pose. Semuanya berdiri, kakinya. Kalau mau tahu rasanya yang nyaman itu kayak gimana, jadi skeletal alignment kita kan beda-beda. Ada yang nyaman kalau kakinya itu agak kebuka sedikit, sejajar dengan hips, dengan pinggul. Atau ada juga yang terasa kalau toes-nya itu touching, itu bakal terasa lebih nyaman. So, if you don't feel any contraction, that's your comfortable standing position, okay? Okay. From Tadasana, tekuk dengkul kanannya, lalu bawa, kita coba tripod. Pertama, bisa taruh di betis, atau bisa juga taruh di paha, telapak kaki kanannya. Dimanapun itu, asal jangan didengkul, karena nanti bakal ngecederain dengkul kanan. So, it's either on your calf, di betis, atau bisa juga di paha. Kalau misalnya agak sulit untuk balance, coba lihat satu titik yang nggak bergerak di depan kalian. Matanya difokusin ke situ aja. Kalau udah kerasa stabil dan nggak gerak-gerak, mungkin tangannya bisa diangkat ke atas. Kalau mau coba juga, mungkin matanya bisa ditutup. Ternyata kalau matanya ditutup, susah ya balance-nya. Okay, bring your hands back to your heart center. And then slowly bring your right legs down. You can shake your ankle a little bit over here. Sekarang sebelah kiri, inhale, tekuk dengkul kirinya, telapak kaki kirinya bisa ditaruh di betis atau bisa juga taruh di paha kanan. To keep you balanced, look at one point in front of you, one non-moving point. Jadi satu titiknya itu dia nggak bergerak. You can also lift your hands up. Atau kalian bisa juga coba matanya dipejamkan. Oke, ternyata susah. And then bring your hands back to your heart center, and then bring your left legs down. You can shake your ankle over here. Shall we continue? Okay. So now inhale, go back to Tadasana. Slowly lift your hands up, go to chair pose. Di chair pose ini coba spine-nya kita coba lurusin. Kalau misalnya lihat ke bawah, jempol yang nggak kelihatan, dengkulnya dibawa ke belakang sedikit. Exhale, fold forward. Inhale, halfway up. And then exhale, you can walk or you can jump to your high plank. From your high plank, you can do your chaturanga, cobra or upward dog. Exhale, downward facing dog. From your downward facing dog, lift your right leg up, kaki kanannya ke atas. Relax dog. Exhale, tekuk dengkul kanannya, bawa kaki kanannya di antara tangan. Inhale, high lunge. And then slowly, tumit kaki kirinya dibawa nempel ke bawah. Virabhadrasana 1 atau Warrior 1. Tipsnya jangan kebuka ke kiri, tapi dibawa maju ke depan. Exhale, open up to Warrior 2. So if you see Warrior 2, dengkul kanan sama kaki kanannya dia lurus, telapak kaki kiri dia sejajar sama mat. Jadi jari jemari kakinya arah ke kiri. Inhale, reverse your Warrior. Exhale, come back to Warrior 2, and then lengthen your right legs. Bawa badannya ke depan, and then slowly bring your right hands down. Over here, you can use
Kalau ada yang punya blocks dan mau dipakai, you can use your blocks and then opening up your left hand side. Stay here for a few breaths. Exhale, come back up. Sekarang, jari jemari kaki kanannya juga lurus ke depan. Ke samping kiri. Bring your hands on your hips, and then exhale, fold. Pegang jempol kakinya dengan jari-jarinya, and then try to bring your head as close as possible to the mat. Bawa kepalanya mendekati matras sedekat mungkin. Lalu pelan-pelan dibawa lagi tangannya ke pinggul, and then inhale, come back up. Okay, now bring your right foot, kaki kanannya balik lagi ke warrior 2. And then windmill your hands, come back to your chaturanga, or you can go to your downward facing dog. Stay here for a few breaths, or if you need rest, you can always go to child position, your choice. Sekarang kita angkat kaki kirinya, inhale angkat kaki kiri ke atas, three-leg dog. Exhale, bawa kaki kirinya di antara kedua tangan. Inhale, open up lifting up your hand to high lunge. And then place the right heels. And then you go to your warrior 1. And then open up yourself to warrior 2. I'm just going to move over here. Di warrior 2, lihat ke arah tangan kiri. Exhale, reverse your warrior. Inhale, come back to warrior 2. Kaki kirinya dilurusin. Sekarang badannya dicondongin ke depan, tangan kiri dibawa ke bawah, tangan kanan diangkat ke atas. Atau bisa juga tangan kirinya nempel aja di betisnya. Slowly lift yourself up. Sekarang kaki kirinya dibawa menghadap ke arah sebelah kanan. Jadi sekarang kakinya dua-duanya sejajar. Bring your hands on your hips. And then again, fold forward. Tangannya bisa taruh di bawah kepala, pegang atasnya. Tangannya dibawa lagi ke arah pinggang. Lift yourself up. And then go to goddess position. Jari jemari kakinya mengarah keluar. Dengkulnya sama kakinya sejajar. Taruh tangannya di atas dengkul. And then inhale, twist ke kiri, lurusin tangan kanannya, bawa bahu dan kepalanya ke arah sebelah kiri. Exhale back to the center, and then inhale, twist ke kanan. Exhale back to the center, inhale, twist ke kiri. Exhale back to the center, and then last one, kanan. Twist down. Okay, now come back to the center. Kakinya dilurusin. Tekuk lagi dengkulnya ke arah warrior 2. And then windmill your hands down. Kaki kirinya dibawa ke belakang, downward dog, or child position. Now everyone, we go to child pose. Stay here. Untuk yang nafasnya agak terengal-engal atau kayaknya choppy gitu, nah this is your time to rest and bring your normal breathing back. Bisa juga dicoba ujjayi breath-nya lagi, karena kadang-kadang kalau kita merasa agak sedikit anxious atau agitated lagi practice yoga, kalau kita ngelakuin si ocean breathing itu bakal calming our nervous system, jadi fight or flight kita juga agak sedikit terkontrol.
Okay, now inhale slowly. You can sit on your heels. Sekarang kita akan melanjutin ke sequences yang lebih banyak duduknya. Kalian bisa prepare blocks atau coba lagi pakai bantal. Atau nggak usah pakai juga nggak apa-apa. So we're going to stretch our heels. Duduk dengan nyaman ya pertama-tama ini di atas heels tumit kalian. Roll back your shoulder. Spine-nya itu dilurusin, tangannya taruh di atas paha. Okay, first option, you can place your right hands, kedua tangan kalian di samping, lalu angkat dengkulnya. Bisa stay kayak gini, tapi kalau misalnya terlalu sakit buat bagian depan kaki, which is for some people, they want to push and it's okay, but for some people who doesn't want to feel pain, you can place the blocks di bawah. So you can do like this. Ini lagi pilihannya. Yang ketiga, kalau misalnya mau sambil latihan balance sama core-nya juga dilatih, kayak tadi, angkat dengkulnya, and then you can place your hands on your hips. Stay here for a few breaths. Exhale slowly, bring your knees down, and then you can tuck your toes. Kalau kakinya tadi terasa kebakar, kita coba netralin dulu. Jangan sampai kerasa pantusnya. Okay, now you can untuck your toes again. You can sit on your knees. Kita coba camel pose. Ada beberapa variasi dari camel pose. So first, you want to place your hands. Tangannya coba taruh di sini. Atau itu opsi pertama. Opsi kedua, jari jemarinya menghadap ke atas. Like this. Opsi kedua ini emang akan lebih banyak membantu kita ngebuka bahu lagi. So, if you sit a lot in front of your computer and then your back is a bit rounding, then this is a really good pose for your shoulder and your hips. Okay, inhale. Bawa perutnya ke arah depan, pinggulnya dibawa ke arah depan, dadanya diangkat ke atas. Opsi ketiga, tangannya bisa juga dibawa nempel ke tumit kaki. Okay, slowly lift your chest up, and then come back to sitting position. Okay, that's the practice for your chest, shoulder, and hips opener. Sekarang juga untuk membantu kita membuat range bahu kita itu lebih sedikit fleksibel lagi. Kita masih duduk tadi di atas tumit kita. Susah juga tumit itu ya, ternyata di like this. And then bring your right hands, tangan kanannya dibawa ke sebelah kanan. Lalu tekuk siku kanannya seperti ini. Tangan kirinya dibawa ke sebelah kiri, lalu angkat ke atas. Dan coba tangan kirinya meraih tangan kanan. Kalau jauh, kalian bisa coba pegang baju kalian kayak gini. Tapi kalau buat yang mau coba, pelan-pelan tangannya itu merambat ke atas. Jadi mereka bisa ketemu. Lalu akan ada tendensi tangan kalian itu ngebikin kepala jadi nunduk. So try to push your hands with your heads. Jadi kepalanya tetap bisa ngelihat ke atas.
Okay, one more time, inhale. And then exhale, release. Sekarang kita gantian tangan kanannya yang di atas, tangan kirinya di bawah. Okay. Now inhale, bring your right hands. Sekarang tangan kirinya di bawah ya. Bring your left hands to the left side, and then bring it down. Now your right hands to the right side, and then lift it up. Bend your right elbow. Sama kayak tadi. Kalau misalnya masih agak jauh seperti ini, kita bisa coba cengkram baginya. Tapi kalau buat yang mau coba lagi lebih dekat, kedua tangannya bisa jarinya tuh kayak di pangkal kaki. Kalau kepalanya agak sedikit tertunduk, coba pelan-pelan kepalanya diangkat lagi, dia bisa menghadap ke depan. And then exhale, release. Bisa juga kita sekali-sekali pelan-pelan lepas. Okay, now let's extend your legs to the front. Dan ke sana. Jadi kakinya dilurusin, tulang belakangnya coba dilurusin. Kalau misalnya agak sedikit ketarik hamstringnya, ditekuk sedikit aja lah, micro bend. Now inhale, lift your hands up. Exhale, fold. Bisa pegang betis, bisa juga pegang ankle, bisa juga pegang jempolnya kayak di sini. Oke. Semaksimal mungkin coba lurusin spine-nya. Kita kan spine kita lurus seperti ini. Kalau misalnya udah mulai agak sedikit wrong, coba lurusin lagi. Karena goalnya adalah ngebawa dada kita sedekat mungkin ke dengkul, bukan kepala kita ke kaki. So, if you want to extend more, you can do di inhale, terus pas lagi exhale, bawa badannya mendekati lagi ke arah bawah. Inhale, lengthen your spine. And then exhale, bring it closer to the ground. Okay, inhale, lift your body up. Sekarang kita udah mulai ke sitting down sequences. Kita juga udah mulai coba cooling down. Yang tadi mungkin agak kerasa sedikit kebakar kalorinya, agak sedikit berminat yang banyak. Sekarang kita coba untuk cooling down our body temperature. Sekarang kaki kanannya tetap dilurusin, tekuk dengkul kirinya, bawa kaki kirinya menyilang ke sebelah kanan. Kayak gini. Oke. Tangan kirinya dibawa ke belakang. Tangan kanannya bisa peluk dengkul kiri. Atau bisa juga tekuk siku kanannya, bawa dorong siku kanannya di dengkul kiri, lalu lihat ke arah bahu sebelah. Exhale, release, twist. Sekarang kaki kirinya dilurusin, tekuk dengkul kanannya, bawa kaki kanannya ke arah luar kaki kiri. Sekarang tangan kanan dan dibawa ke belakang. Tangan kirinya bisa peluk. Atau bisa juga tekuk siku kiri, dibawa nempel ke dengkul. Exhale, release. Sekarang kita bisa duduk di Sukhasana lagi atau easy pose atau kaki bersila. Roll back your shoulder, spine-nya juga dilurusin sama angkat kaki kirinya, bawa telapak kaki kiri ke dalam siku sebelah kanan. Lalu dengkul kirinya di dalam siku sebelah kanan. So this is big triangle. Ini kayak kita gendong bayi, kita ayunin kiri dan ke kanan.
Atau bisa juga kalau misalnya mau diem, you can also stay here. Kalau terlalu sakit di bagian hamstringnya, bisa diturunin lagi. Seperti itu. Stay here for a few breaths. Oke, sekarang gantian. Kaki kirinya di bawah, kaki kanannya kita bawa ke atas, telapak kaki kanan ya dibawa ke dalam siku kiri, lalu siku kanan meluk ke belakang. Lurusin spine-nya, and then you can also swing your body side to side like this. Taruh lagi di sini. Bawa telapak kaki kalian menyatu kayak waktu pertama kali, butterfly position. Coba dalam Konasana. Telapak kakinya bisa agak sedikit dibuka, kayak lagi buka-buka. And then place your elbows closer to your knees, and then slowly fold. Bawa badannya mendekati ke arah telapak kaki. And then exhale, lift yourself up. Sekarang kakinya diurusin ke arah straddle pose. Flex your toe. Lengthening your spine. And then you can walk your hand to the front. Buat tangannya dibawa ke arah depan. Jangan lupa bernafas di sini, nafasnya bisa secara normal atau bisa juga dilatih ujjayi breath-nya. Inhale dari hidung, and then slowly exhale from your nose again. Inhale, pelan-pelan tangannya dibawa jalan lagi mendekati badan kita. Sekarang kita akan ngelakuin pose terakhir kita, yaitu final savasana. Di final savasana ini sama pentingnya kayak pose-pose lainnya, sama pentingnya kayak sirasana, sama pentingnya kayak jadi jangan di skip. Sangat gampang untuk melakukan savasana ini. So lengthen your legs. And slowly lay on your back. Kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas. Relax your head, relax your shoulders. Matanya bisa ditutup. Coba rasain atau di-scan badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada bagian-bagian yang terasa tegang, tarik nafas dalam-dalam. Lalu oksigennya diarahkan ke arah bagian yang kerasa nggak nyaman itu. Di final savasana ini, do not hold any tension in your muscles. Just let go. Mungkin beberapa orang ada yang ngerasain badannya itu kayak melting. And now, just focus on your breath, and you can do your final savasana.
Sekarang, perlahan-lahan coba dibawa awareness-nya kepada saat ini. Mulai gerakin badannya pelan-pelan. Bisa dimulai dari gerakin jari jemari kaki dan tangannya. Lalu tangannya di-stretch ke atas kayak kalau lagi bangun pagi-pagi. Tekuk dengkulnya and give yourself a hug. Kalian bisa diam di posisi ini atau bisa juga swing your body side to side and then give a gentle massage to your lower back. Gulingin badannya ke arah sebelah kiri, tangan kirinya bisa jadi bantal. Take your time, and whenever you are ready, you can find your Sukhasana again or easy pose. If you want to sit on the pillow, it's even better, so you can lengthen your spine. Keep your eyes closed. Matanya coba masih ditutup dulu, tangannya bisa ditaruh di atas dengkul. Sekarang kita coba how to be present. Gimana caranya kita bisa memahami keadaan kita, apa yang tubuh kita rasakan saat ini. Being present is as simple as being aware of what's happening to your body right now. So if you feel something, or as simple as feeling the wind, for example. Kalau misalnya ada angin, entah dari kipas atau dari AC rasa dingin, atau juga mungkin ada yang ngerasain lantainya rasa dingin. Just try to notice everything that is going on around. Coba juga bernafas secara sadar, karena kadang-kadang kita itu nafas secara otomatis. Nafas breathing awareness itu adalah kalian tahu ketika kalian tarik nafas, kalian bisa ngerasain ada udara masuk. Kalian ngerasain dadanya agak sedikit stretching, dan perut kalian juga agak sedikit mengembung. So your belly is kind of like a balloon as you inhale. Dan ketika kalian exhale, perutnya dikempesin, dan udaranya semuanya dibawa lagi keluar. Sekarang bawa tangannya ke arah dada, tempelin di depan dada in praying position. Mari kita bawa momen ini. Let's try to feel grateful about what's happened to us today. Or you can think about something that make you feel grateful. Kalian bisa berterima kasih mungkin kepada diri sendiri karena sudah menyempatkan ikut olahraga, ikut yoga, ikut juga untuk managing your stress level. Atau sesimpel kita bisa berterima kasih kepada siapapun saat ini yang masih bekerja membuat listrik kita tetap nyala, internet kita tetap aktif. You can say thank you for them.
Dan saya secara personal juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut latihan yoga hari ini. Semoga latihannya membawa manfaat bagi pikiran dan tubuh kalian. Kita akhiri sesi yoga kali ini. Namaste. Thank you semuanya. Thank you Mbak Dea. Sekarang bisa aku kembalikan ke moderator. Yeah. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan. Terima kasih banyak ya Mbak Dea ya, udah memperagakan gaya yoganya, udah banyak banget tadi kita belajar ya. Oke, dibuka sesi pertanyaannya untuk rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik, mungkin yang mau tanya silakan. Mumpung expertnya lagi di sini nih, kita masih ada waktu sekitar 2 menitan lagi ya, bisa manfaatkan waktunya. Nah, sambil nunggu pertanyaan masuk, Mbak. Oh, ini udah ada. Oke. Oh, enggak. Cuma ngucap terima kasih, Mbak, ya. Sama-sama. Oke, saya mau nanya tadi, masalah repetisinya, Mbak. Repetisi tadi kan ada beberapa gaya segala macam. Itu repetisinya tuh berapa, hitungannya berapa sih biasanya, Mbak? Untuk bisa beralih ke satu gaya lain, biasanya gimana? Di yoga sendiri itu sebenarnya kita nggak ada hitungannya seperti struktur senam lainnya, tapi lebih kepada pernafasan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau banyak melatih core, itu bisa stay lebih lama. Tapi kalau di vinyasa, memang satu pose itu kurang lebih 1 atau 2 tarikan nafas. Oke, gitu. Dan saya punya satu pertanyaan lagi nih, Mbak. Nah, waktu terbaik untuk yoga, kapan ya kira-kira? Berapa, seminggu berapa kali gitu? Atau berapa jam sehari gitu? Kalau untuk latihan yoga yang kayak tadi, yang full itu 1 minggu bisa 2 kali sih cukup. 2 kali kurang cukup lebih. ya. Sekarang banyak banget studio yoga di Jakarta yang nyediain yoga praktis kurang lebih 1 sampai 1,5. Oke. Ada satu pertanyaan nih, Mbak. Tadi ada yang baru ikutan yoga, kayaknya merasakan sakit pinggang nih. Nah, itu kayaknya masalah kebiasaan aja sih, Mbak, ya. Udah lama enggak itu. Ya, jadi makanya di yoga itu ada beberapa variasi. Karena banyak kelas yoga itu kan all level. Jadi ada yang baru mulai, ada juga yang udah sangat advance. Dan badan kita sendiri pun tubuhnya beda-beda kan, skeletal alignment kita tuh beda-beda. Jadi guru yoga itu biasanya akan ngasih opsi-opsi. Nah, untuk opsi 1 biasanya itu untuk beginners. Kalau untuk yang lebih advance lagi, nanti akan ada opsi lainnya. Jadi kalau memang misalnya nggak yakin juga, lebih mungkin takutnya merasa sakit. Iya, benar. Dan ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak, ya. Pertanyaan terakhir mengingat waktunya. Dan kalau lagi puasa gini, waktu yoganya yang lebih baik tuh waktu sore atau pagi atau kapan tuh, Mbak, enaknya, Mbak? Kalau aku personally dan juga mungkin secara lihat badan kita juga, sore-sore ini jam 4 itu enak karena mungkin itu lagi jam-jamnya kita kayak lesu. Terus juga lemes-lemesnya, beberapa gerakan yoga justru akan membuat kita lebih energis. Dan kalau yang agak aus sedikit kan bentar lagi membuka. Iya, benar ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak De atas partisipasinya kali ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian telah mengikuti acara yoga bersama Alumni Center Iluni UI. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu ada satu pemberitahuan. Nanti akan ada acara kelas yoga lainnya. Mudah-mudahan nanti pandemi kita segera berakhir ya. Jadi kita bisa tatap muka secara offline, jadi kita bisa latihan bersama-sama lagi. Nanti untuk waktu kapannya kita lihat kondisi saat ini, perkembangan kondisi COVID-19 saat ini, dan kita juga bisa lihat informasinya di website Iluni UI atau di Instagram dan juga Twitternya. Terima kasih Mbak Dea, dan terima kasih Bang Andre, Bang Wafdan, semuanya, para peserta, kakak-kakak, adik-adik yang telah ikut serta di acara ini. Saya mewakili teman-teman panitia semuanya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata karena memang kesempurnaan hanya milik yang di atas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.